nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul secara virtual. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini dapat membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tidak lain kumpulnya kita di sini untuk memerangi kebodohan, untuk menuntut ilmu, sama-sama kita belajar, mempelajari fikih tentang puasa dari Imam Abi-Siddiq. Kita masuk kepada kajian kita. Kita kirimkan al-Fatihah ke guru-guru kita, urusan Maulana Syekh Muhammad Muhammad Cita, wa Maulana Syekh Muhammad bin Aimah, wa Maulana Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Qahtani, wa Maulana Syekh Al-Qadiri, wa Maulana Syekh Al-Qadiri, wa jami'al masyayikh Allah min نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah sampai pada wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya. Mustahab yang disukai ketika kita berpuasa ada 3 perkara. Yang pertama, mempercepat berbuka, kemudian takhirus suhur, takhir atau mentakhirkan sahur, wa tarkul hujri minal kalam, kemudian meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk dan tidak baik. Kemudian masuk kita kepada wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Maka diharamkan kita berpuasa pada 5 hari. Ya, pada hari 5 yang ini. Hari yang 5 ini apa? Yang pertama al-Aidani. Pada hari Aid, Idul Fitri maupun Idul Adha, itu kita diharamkan untuk berpuasa. Karena pada hakikatnya pada hari-hari Id ini adalah hari kemenangan umat Islam, Yaumul Akli Wasyurbi, kata Rasulullah SAW, di mana hari di situ harinya makan dan harinya minum, maka haram bagi kita untuk berpuasa. Kemudian juga di Idul Adha, ya, diharamkan kita untuk berpuasa. Wa ayyamut tasyriqi ats-tsalatsah. Kemudian 3 hari tasyrik. Ya, hari tasyrik yang 3 yaitu hari apa? Ya, hari tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi itu pada Idul Adha dari Yaumun Nahar, hari Idul Adha tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 itu kita diharamkan untuk berpuasa. Ya, jadi 5 hari ini hari yang di wa yukrahu shaumu yaumish syak illa aywafiqa 'adatan lahu. Dan dibenci, makruh hukumnya berpuasa pada hari-hari syak. Ya, hari syak itu kapan? Hari 15 Sya'ban terakhir. Ya, 15 setelah nisfu Sya'ban, 15 terakhir itu namanya hari syak. Hari syak ini di mana hari ini ragu, ya, ini antara bulan Sya'ban ataupun bulan Ramadan. Nah, maka pada hari-hari ini kita diharamkan untuk berpuasa. Illa ayyuwafiqa 'adatan lahu. Nah, pengecualian terkecuali kalau dia itu memang menjadi adah, sebuah kebiasaan. Kalau dia memang biasanya puasa Senin Kamis, maka tidak mengapa puasa di hari-hari syak. Atau dia ini memiliki nazar, yang memiliki nazar pada hari syak, pada hari itu, atau dia ini ingin mengqadha puasanya,
maka tidak apa ia mengqadha pada hari-hari syak. Ya, di sini dijelaskan, kita lihat pada halaman 8, syamu yaumis syak, ya, ayyusoma an Ramadan niyatil ihtiyati lahu. Nah, kalau kita di hari syak itu kita niat untuk berhati-hati. Ya, ini jaga-jaga untuk puasa di bulan Ramadan. Nah, ini hukumnya apa? Haramun, haram dan batil, maka tidak dibenarkan. Ya, kemudian ayyusoma an ghairi Ramadan, kemudian dia berpuasa ya di lain Ramadan, hukumnya apa? Jaiz, ya diperbolehkan. Pertama, wafaqa adatan fi shaumit tatawwu, ya karena dia ini memang terbiasa berpuasa satu hari, seperti puasa Daud misalkan. Hari ini dia puasa, hari besoknya tidak. Hari ini berpuasa, besoknya tidak, maka pada hari syak ini dibolehkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, shaumu qadha, kemudian puasa mengqadha Ramadan sebelumnya, misalkan dia ini jebol, ya tidak berpuasa selama 5 hari, memiliki hutang puasa Ramadan 5 hari, dia belum sempat bayar, dia sudah berada di hari syak, maka ia boleh berpuasa ya dengan niatan puasa qadha. Kemudian yang ketiga, shaumun nadhrin, berpuasa karena nazar, ya. Insya Allah misalkan ketika ia mendapatkan sesuatu, ia akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut, misalkan ia bernazar. Ya. Kemudian setelah ia mendapatkan sesuatu yang ia nazarkan, ia berada di hari syak, hari 15 terakhir bulan Syaban, maka nggak apa-apa, ya dibolehkan dia untuk berpuasa pada hari syak. Kemudian yang keempat, pada keadaan som kafaroh, ya puasa ya karena membayar kafaroh, maka juga diperbolehkan. Kemudian yang kelima, tatawwu' mutlaqon, tatawwu'un mutlaqun wasalahu bima qabla nisfi Sya'ban ay bi 15 Sya'ban fama qablahu. Nah, kemudian dia ini memang tatawwu' dalam berpuasa. Misalkan di hari 15, ya nyambung hari 15 ke 16. Nah, atau dia di hari 16, nyambung hari 16 ke 17, 17 ke 18 sampai seterusnya, ini diperbolehkan. Gitu. Nah, kemudian haramun at-tatawwu'ul mutlaq alladzi lam yasiluhu bima qabla nisfi Sya'ban ay lam yasilu bi 15 Sya'ban fama qablahu wa lam yuwafiq 'adatan lahu fi shaum. Nah, kemudian ini diharamkan puasa pada hari syak. Ya, hari syak itu hari yang ragu. Hari 15 Sya'ban terakhir, itu namanya hari syak. Itu diharamkan puasa kalau memang dia cuma pengen berpuasa, pengen puasa di hari ini. Nah, itu tidak dianjurkan dan itu jatuhnya hukumnya haram karena tidak ada kaitannya pada puasa tatawwu ya sebelumnya. Misalkan kalau dia puasa 15 kemudian 16 dia berpuasa, silahkan, itu enggak masalah. Tapi kalau misalkan dia hanya sekedar ingin puasa pada hari syak, maka itu tidak. Nah, kemudian di sini kita lihat di bawah ya, masalah, ada tabel paling bawah, masalah mata yajuzu shamu yaumil syak aw nisfil akhir min Sya'ban bi ghairi karaha. Ya, kapan dibolehkan kita berpuasa pada hari syak atau di pertengahan akhir pada bulan Sya'ban tanpa adanya makruh. Ya. Di sini dijelaskan ya juzu shaumu yaumil syak aw nisfil akhir min Sya'ban fi 3 halat. Ada 3 sebab ya yang kita dibolehkan, 3 keadaan yang dibolehkan untuk berpuasa dalam hari-hari syak akhir, 15 akhir daripada Sya'ban. Keadaan pertama, idza kana shaum wajiban. Nah, yang pertama, kalau seandainya puasa ini sebuah puasa yang wajib, seperti apa? Qadha, ya puasa qadha, mengganti puasa Ramadan sebelumnya, atau kafaroh atau nazar. Nah, 3 ini setelah kita bahas tadi, 3 ini tidak mengapa kita berpuasa pada
hari-hari syak, ya, karena puasa ini dikatakan puasa yang wajib, ya, puasa mengqadha, puasa kafaroh, dan puasa nazar ini adalah puasa yang wajib. Kemudian keadaan yang kedua, idza kana lahu sunnatun mu'tadah, kalau seandainya ia memiliki sunnah yang berkelanjutan, kebiasaan ia puasa sunnah, misalkan puasa Senin Kamis, ya, setiap hari dia dawam, ya, setiap Senin dan Kamis dia ini mustamir, berkelanjutan dia berpuasa Senin dan Kamis, maka ketika berada di yaum syak, di hari-hari syak, di akhir, ya, pertengahan akhir daripada bulan Syaban, maka ia diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian keadaan yang ketiga, idza wasala nisfatani bima qablahu, ya, keadaan ketiga, seandainya kita berpuasa pada 15 kemudian nyambung ke 16, ya, kemudian nyambung lagi ke 17. Nah, seperti ini, ya, yang diperbolehkan, ya, tatawu pada hari-hari syak. Nah, kemudian kita lanjut kepada kafaratul iftar. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Kemarin telah kita jelaskan, ya, bahwasanya salah satu yang membatalkan puasa ialah bersenggama pada siang hari di bulan Ramadan. Maka kita jelaskan kafarnya, ya, hukumannya. Qala al-musannif rahimahullah, wa man wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji fa alaihi al-qada'u wal kafarah. Barang siapa yang bersenggama, yang berhubungan intim antara suami istri, ya, pada siang hari di bulan Ramadan secara sengaja, fa alaihi al-qada' fil farji, ya, pada kemaluan, fa alaihi al-qada', maka baginya ialah mengqada puasanya, wal kafarah, dan membayar kafarah. Nah, di sini kita berhenti terlebih dahulu. Karena kita berhenti, kita lihat coba syarah, ya, keempat, syurutul qada wal kafarah bisababil waqti. Jadi syarat-syaratnya mengqada, ya, dia harus mengqada puasanya ini, ya, ini ada syarat-syaratnya, ya, ada 12 syarat. Kalau ia sudah memenuhi 12 syarat ini, ketika ia berjima, berhubungan intim, atau ia bersenggama pada siang hari di bulan Ramadan, maka ia wajib membayar kafarah. Nah, syarat-syaratnya apa aja? Yang pertama, waqti'a, pasti, ya, dia bersenggama, hubungan intim. Yang kedua, jami'ul hasyafah, ya, hasyafahnya itu sudah masuk. Ya, kemudian yang ketiga, amidan, secara sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, misalkan dia lupa, wah iya ini ternyata bulan Ramadan, astagfirullahaladzim, nah, itu nggak masalah kalau seandainya tidak sengaja. Mukhtaron, nah, dia mukhtaron, tahu nih, sekarang sukarela itu. Kemudian aliman, dia mengetahui, dia mengetahui hukumnya, dia mengetahui apa yang mesti dibayarkan ketika dia berjima atau berhubungan intim pada siang hari di bulan Ramadan. Kemudian fil farji, ya, di dalam kemaluan. Nah, kalau di luar kemaluan, ya, dikatakan tidak membatalkan. Fi nahari Ramadan, pastinya di siang bulan Ramadan. Yang ke-8, wa huwa mukallaf, ia orang yang sudah balik, ya, mukallaf, sudah dibebani dengan hukum-hukum syariat. Yang ke-9, ia dalam posisi berpuasa. Kalau seandainya orang bersafar safar tawil, 85 kilo ke atas, maka ia ketika berhubungan intim, ia tidak mendapatkan kafarah ini. Nah, ia tidak mendapatkan kafarah ini karena ia telah mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Atima bil babi, maka ia berdosa karena bersenggama ini. Bisa babi saum, pastinya kalau dia berpuasa, ya, kalau dia nggak berpuasa, ya nggak mendapatkan kafarah. Ifsadu saumi yaumin kamil, ia merusak, ya, sepenuhnya
hari ya pada bulan Ramadan pada hari dia berpuasa. Jadi 12 syarat ini yang harus dipenuhi ketika orang berhubungan intim dan ia harus membayar qadha dan kafaroh. Kafarohnya apa aja? Ya, kafarohnya ini ya, kafaroh itu apa sih? Kafaroh ini diadakan adanya kafaroh ini untuk menghilangkan bala, ya, untuk menghilangkan musibah yang ada karena sebab kelalaian kita. Maka harus membayar kafaroh. Yang pertama apa? Itsqu raqabatin mu'minah. Ya, yang pertama ialah membebaskan budak. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Ya, kalau misalkan dia nggak bisa membebaskan seorang budak, maka ia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, fa illam yastati, kalau ia belum mampu, kalau ia tidak mampu, fa it'amus sittina miskina likulli miskin mud. Ya, kalau dia tidak mampu, ia wajib memberi makan 60 orang miskin. Ya, setiap miskinnya, setiap satu orang miskin itu mud. Mud itu kisaran 600 gram dan 600 kilogram, 600 gram beras, atau ya sekitar setengah kilo lebih sedikit lah. Atau kalau misalkan semangkok itu setengah mangkoknya, ya sekitar segitu. Nah, itu untuk memberi makan 60 orang. Itu kafarohnya. Nah, jadi kafaroh ini dikatakan kafaratul uzma, ya, kafaroh yang besar. Nah, ini tidak boleh, ya, tidak apa, nggak boleh misalkan ghairu ikhtiyari, ini tidak boleh dipilih, ya. Ini harus dilakukan yang pertama dulu, itsqu mu'minah. Kita membebaskan budak mukmin, orang mukmin, ya, budak mukmin sekarang mungkin udah nggak ada, maka ia wajib berpindah kepada siyamu syahraini mutatabi'ain, ya, dia berkelanjutan puasa 2 bulan penuh, ya, harus dilakukan ini itu 2 bulan penuh. Kalau misalkan dia batal sehari aja, maka ia harus mengulang puasanya 2 bulan penuh, ya. Kalau memang misalkan dia sakit, ya, dia nggak bisa, baru ia apa it'amu sittina miskinan, ya, memberi makan 60 orang miskin. Nah, dari hukum ini terdapat sebuah kisah hadis daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala halaktu, katanya. Ya, kata pemuda ini, wah, binasa aku ya Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku binasa ini. Itu kan tengah hari bolong, tengah hari berpuasa, mengadu kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, aku telah binasa ini, celaka aku ini ya Rasulullah. Wa ma ahlakaka, apa yang bisa, apa yang mencelakakan kamu, apa yang membinasakan kamu? Qala wa qa'tum ra'ati fi Ramadan, aku telah terjerumus kepada wanitaku, pada istriku pada siang hari di bulan Ramadan. Ya, itu kan istilahnya, wah ini ya Rasulullah, aduh, hancur saya ini ya Rasulullah. Kenapa kamu hancur? Wah, aku tergoda sama istriku ya Rasulullah, kata seorang pemuda tersebut. Qala, Rasulullah bersabda, hal tajidu ma tu'tiqu raqabah. Sabda Rasulullah, apa engkau punya harta untuk membebaskan seorang budak mukmin? Qala, kata pemuda tersebut, la, enggak punya ya Rasulullah. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Kata sabda baginda Rasulullah, apakah kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut ya Rasulullah? Faqala rajulun, ya, kata pemuda tersebut, la ya Rasulullah,
sebulan aja ini udah jebol, bagaimana 2 bulan? Gitu ya. Bahasa kasarnya gitu ya Rasulullah. Sebulan aja ini nggak kuat tahan, apalagi 2 bulan. Maka nggak kuat ya kata pemuda tersebut. Qala la, nggak kuat ya Rasulullah. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina. Kata sabda baginda Rasulullah, apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Pemuda tersebut berjawab, lah, enggak. Ini udah pemuda miskin, banyak tinggal. Qala la, ya mengatakan pemuda tersebut, tidak ya Rasulullah. Tsumma jalasa fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamar. Lalu kemudian pemuda tersebut duduk, ya, tsumma jalasa fa'utiya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bi araqin fihi tamrun, ya, dengan ya, istilahnya seperti tamar, kurma. Ya, di dalamnya ada kurma. Faqala, lalu bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq bihada, infakkanlah, bersedekahkan ya dengan tamar ini, dengan kurma ini. Nah, ini salah satu sifat pemimpin kaum, ya, cerminan pemimpin umat, ya, ialah meringankan umatnya. Jadi kalau kita menjadi pemimpin, ya, idza ta'um bin nas falyuqaffif. Kalau seandainya kita memimpin pada suatu umat, pada satu manusia, satu kaum manusia, maka disunahkan untuk meringankan bebannya. Ini adalah salah satu bentuk Rasulullah SAW meringankan beban umatnya. Ya, tidak hanya memimpin umat. Ketika kita menjadi imam sholat, begitu juga kita lihat di belakang kita. Ini banyak kakek-kakek enggak? Banyak orang yang tua renta enggak? Kalau misalkan banyak yang tua renta, ya jangan dibaca Al-Baqarah penuh. Ya, satu surat Al-Baqarah dibaca dari subuh sampai jam 6 belum selesai itu. Ya, maka kita harus meringankan beban para jamaah kita, para umat kita. Ya, cukup kita baca surat yang pendek ketika kita menjadi imam ketika sholat, ya, karena meringankan beban mereka. Begitu juga ketika kita menjadi pemimpin keluarga, seorang suami yang meringankan bebannya istri, bantu cuci pakaian misalkan. Bukan suami takut istri, tapi inilah sunnahnya sebagai seorang pemimpin. Maka dalam hadis, ya, tafaqahu qabla an tusawwadu, berilmu dahulu sebelum kau memimpin sesuatu. Yang memimpin dalam segi hal apapun, ya, bukan menjadi pemimpin menjadi seakan-akan dia raja, dia menguasai undang-undangnya. Sebaliknya seorang pemimpin adalah khodim, yang adalah pembantu sebagai daripada umatnya. Lanjut kita kepada hadis Rasulullah. Tasaddaq bihada, ya, infakkan dengan bersedekah dengan tamar ini, dengan kurma ini. Faqala ala afqara minna ya Rasulullah, fa wallahi ma baina la batai qad hada fa tasaddaq bihi qala ala afqaru minna. Ini hadis pendeknya, ala afqaru minna, apakah ada yang, kayaknya nggak ada yang lebih fakir daripada kita ya Rasulullah, gitu kan. Apa dohikan Nabi, maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, ya, tertawa, hatta badat amjabu tumaqala, sampai ya terlihat gigi taringnya, ya, karena ini udah fakir, istilahnya banyak tinggal, gitu kan, disuruh bersedekah. Ya, pemuda ini mengatakan, kayaknya di kota ini nggak ada yang lebih miskin daripada kami ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tsumma qala idhab fa'at imhu ahlaka." Pergilah engkau bawa ini kurma, berikan ini kurma ini kepada keluargamu, ya. Jadi ketika kita membayar kafaroh pada sebab
waktu ai berhubungan intim atau bersenggama, hukumannya ialah pertama itqurqobatin mukminah, ya, membebaskan seorang mukmin. Kalau nggak bisa, ya kita baru dia siamu syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau nggak bisa baru memberi makan 10 orang miskin, setiap miskinnya mud. Yang mud itu, satu mud itu ya sekitar 600 gram atau ya setengah kilo lebih sedikit lah. Ya, berhubungan, puasanya batal karena berhubungan intim. Waman mata al-'ada al-mubihah lil fitri bil futur. Ya qala al-musannif wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan ut'ima anhu li kulli yaumin mud. Ya, barang siapa yang meninggal ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, ut'ima anhu li kulli yaumin mud, ya maka ia membayar fidyah seperti membayar fidyah satu orang, ya, setiap hari itu satu mud, ya, setiap hari itu satu mud, setiap hari sekitar setengah kilo beras atau 600 gram beras. Ya, waman mata, ya barang siapa yang meninggal, dia ini seorang muslim, wa alaihi syamun min Ramadan, dan dia dalam keadaan berpuasa, ya, au nadrun au kafarah qabla imkanil qada bi anistamarra maruduhu au safarul mubah ila muti fala tadarrukul fa'id bil fidyah wala bil qada li adami taqsirihi wala atmabihi bi anna fardun lam yatamakkan minhu ilmud fasaqata hukmuhu kal hajj. Hadza idza kana al-fard bi udrin amma ghairul maqdur wa huwa al-muta'addi bil fitri fa innahu yatammu yatadarak anhu bil fidyah. Ya. Maka kalau misalkan dia bernazar atau kafaroh qabla imkanil qada, ya sebelum dia mengqada puasa-puasa ini dengan sebab apa? Istamarra maruduhu, ya dengan sebab dia ini berkelanjutan penyakitnya, sakitnya berkelanjutan, au safaruhu al-mubah ila mautihi, atau dia sering berpergian sampai dia meninggal, fala tadaruk lil fa'id bil fidyah wala bil qada, maka dia ini tidak dikenakan sanksi dengan fidyah maupun dengan qada, yang ada taksirihi, karena dia tidak menunda-nunda, tidak mentaksirnya, wal atima bihi, dan tidak berdosa, li annahu fardun lam yatamakkan minhu ilal maut, karena ini adalah sebuah kewajiban yang tidak dimungkinkan, ya, dikerjakannya sampai ia mati. Fasok atau hukumuhu, maka jatuh hukumnya seperti hukum haji, orang yang berhaji. Ya. Kemudian amma ghairul ma'dzur, ya kalau seandainya dia ini mentaksir, dia ini tanpa ada uzur, karena dia menunda, besok aja pada dia sehat, kemudian dia meninggal, wahwa al-muta'addi bil fitri, dan dia ini sengaja dengan berbuka, fa innahu ya'tam, maka dia ini berdosa. Nah, kalau misalkan udah punya puasa pada Ramadan nih sebelumnya, cepat-cepat dilaksanakan, ya, takutnya kita nggak ada umur, ya, kalau kita nggak ada umur maka kita jatuh, ya, berdosa, dan kita wajib membayar fidyah, ya, membayar fidyahnya berapa? Ya setiap hari liput diyumin, ya setiap hari misalkan dia 5 hari nggak puasa, maka setiap harinya ia itu membayar setiap 5 hari itu, dalam 5 hari itu ia wajib membayar fidyah. Fidyahnya berapa? Ya mud, sekitar 600 gram beras. Wasyaikhu in ajaza anil shaum yuftiru wa yut'im an kulli yaumin mud. Wasyaikh, ya, wasyekh itu umur 40 ke atas.
orang tua itu dikatakan 40 ke atas ya, yang dia tidak ini apa, in ajaza, seandainya dia ini lemah, dia ini tidak mampu untuk berpuasa, kemudian yuftiru, maka ia berbuka puasa, ia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Wa yut'imu an kulli yaumin mud, maka dia harus memberikan ya makan setiap harinya itu 1 mud ya. Nah, di sini ada penjelasan hukmu man mata alaihi syamu min Ramadan. Ada 2 hukum ya, 2 keadaan hukum barang siapa yang meninggal di siang hari bulan Ramadan. Ada 2 hukum halatani. Idza kana al-fawatu bi uzrin ya laisa ala ahli qada'un wala fidyah. Kalau seandainya ia meninggalnya karena uzur ya, dengan karena uzur, maka dia ini laisa ala ahlihi qada'un wala fidyah, maka tidak dibebankan kepada ahlihi, pada apa, pada ahlunya, kepada ahli keluarganya qada ya, wala fidyah dan fidyah. Tidak kan al-fawatu bi ghairi udrin, kalau seandainya dia itu meninggal tanpa uzur ya, tanpa uzur, tiba-tiba dia kan dia sehat-sehat aja terus dia nggak berpuasa ya, ini tanpa uzur nih, kemudian dia mati gitu, waduh rugi banget. Wajib ala ahli fidyah, maka wajib bagi ahli keluarganya membayar fidyah min tarikatihi wujuban an kulli yaumin mud, daripada harta warisannya ya, wujuban wajib an kulli yaumin mud, setiap harinya 1 mud. Fa illam yakun lahu tarikah, kalau seandainya ia enggak memiliki harta tinggalan, harta warisan, fa yasumu anhu aqribuhu istihbaban, maka sunnah istihbab ya, puasa bagi keluarganya, berpuasa kepada dia, misalnya mengkodoi puasanya istihbaban ya, ini istihbab ya, tidak diwajibkan tapi istihbab. Masalah, nah ini ada masalah. Idza mata syakhsu wa alaihi qada'u shaumin min Ramadan aw kaffarah, apabila ada seseorang yang meninggal dan dia masih memiliki puasa qada ya pada bulan Ramadan atau puasa yang kafarah, waqad tamakkana minhu wa lam yaqdihi, dia ini mampu ya untuk melaksanakannya tapi dia belum melaksanakan puasa ini, faya juzu ayyasuma anhu waliyuhu, kemudian orang meninggal ini ya, dia hakikatnya bisa melaksanakan puasa ini, tapi sebelum dilaksanakan puasanya dia telah meninggal duluan, faya juzu, maka boleh ayyasuma anhu waliyuhu ya, seorang walinya, seorang tuanya atau kerabatnya boleh berpuasa untuknya, au yukhrija an kulli yaumin mud ya, atau mengeluarkan fidyah setiap harinya itu 1 mud. Wal fidyah min tarikatihi wujuban, adapun fidyah yang dibayarkan daripada harta warisannya ini adalah suatu kewajiban ya, sama tadi dalam yakun lahu tarika fa yusumhu aqribu istihbaban ya. Kemudian wal hamil wal murdi' in khafata, insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita selesaikan pertemuan ini, mudah-mudahan Allah muwafiq ya Allah, berikan kita taufik dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan kata kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang ini bernilai ibadah untuk kita semua, untuk untuk memerangi kebodohan dan untuk melaksanakan kewajiban baginda Rasulullah SAW telah diajarkan kepada kita, telah disabdakan kepada kita, ialah thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat.
Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Maaf apabila ada salah-salah kata, maka itu berasal daripada diri Al-Fakir, karena di sini kita masih sama-sama dalam menuntut ilmu, sama-sama belajar, bukan berarti Al-Fakir yang berbicara di sini orang yang lebih tahu, ya bukan seperti itu, tapi justru Al-Fakir ini di sini ingin lebih mendalami daripada antum-antum semua. Kita sama-sama belajar. Yang benar itu adapun kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, insya Allah langsung akan kita selesaikan. Karena hari ini nggak ada hostnya, maka saya menjadi host sekaligus pemateri. Ya silakan yang ingin ditanyakan. Saya rasa nggak ada yang ditanyakan. Kurang lebih mohon maaf, mohon pamit dan mohon doanya. Ada Ustaz itu yang ditanyakan Ustaz Arif. Nggak ada ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz Arif. Alhamdulillah, Ustaz. Afwan. Mungkin masih di jalan tapi juga sambil bertanya nih, Ustaz ya. Afwan ini. Mohon maaf ini. Yang pertama, Ustaz, terkait dengan tadi yang materi sudah disampaikan oleh panjenengan terkait bagaimana kafaratnya orang yang berpuasa tapi ternyata mohon maaf tadi berjima. Yang pertama yang hendak saya tanyakan itu apakah itu kafarat itu berlaku untuk dua-duanya, maksudnya si suami dan istri atau hanya suami saja? Lantas yang kedua itu apakah satu harinya wajib untuk menjalani kafarat itu selama 2 bulan penuh berturut-turut gitu, atau selama Ramadan itu misalkan kalau dia mohon maaf jumlahnya sampai sebulan itu 3-4 kali, apakah itu berarti dikalkulasikan, dihitung sebanyak hari yang dia lakukan pelanggaran tadi, atau hanya cukup 2 bulan itu selama 1 Ramadan? Ya. Terus yang ketiga, Ustaz, saya pernah mendapati ceramahnya, tapi masih memang di YouTube ya, kalau nggak salah waktu itu, kalau nggak saya ingat itu Gus Bahak itu menyebutkan kalau orang yang dia itu nggak berpuasa tanpa ada uzur syar'i apa-apa, tidak kerja keras, tidak apa-apa, hanya cuma sekedar malas saja, terutama orang laki misalnya itu hanya sekedar malas nggak mau puasa, itu dikiaskan juga bisa dihukumi seperti tadi ini, pelanggaran orang yang berjima di puasa siang hari. Sehingga ya kalau orang memang sengaja tidak berpuasa, dia muslim balik, tidak ada unsur syar'i apa-apa, lantas dia nggak berpuasa hanya karena malas, berarti dia juga dihukumi seperti orang yang tadi melakukan pelanggaran jima misalnya itu ya. Nah, cuman sayangnya saya lupa juga apakah itu saya lupa antara Ustaz atau yang Bu Yahya itu yang menjelaskan, saya lupa di YouTube-nya itu. Cuman tidak disebutkan kitabnya, menjaga rujukannya. Nah, mengenai beberapa pertanyaan itu mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Arif. Semoga pertanyaan ini ya, bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk Al-Fakir. Yang pertama, di sini dijelaskan di kitab ini, barang siapa yang menjimai atau berhubungan intim, itu yang dikenakan kafarohnya itu hanya kaum Adamnya saja. Gitu ya. Di sini dijelaskan hanya kaum Adamnya saja, karena ya kaum Hawa ia batalnya bukan karena jima, tapi karena ya dimasukkan sesuatu ke dalam jauf, pada dalam lubang yang terbuka. Nanti kalau antum senggang, antum bisa buka-buka penjelasan
syarat-syarat di kitab yang kita kirim di sini itu insya Allah sudah lengkap semua di situ. Yang tadi antum tanyakan ya mengenai apa yang berjima itu yang mesti membayar kafarohnya wanitanya atau lakinya ya. Di sini dijelaskan lelakinya. Wa biqaidi jamil asyafa qadiyan mungkin yadkhul ba'dha maka wanitanya ini tidak dihukumi untuk membayar kafaroh karena dia batalnya karena dimasukkan sesuatu gitu ya. Kemudian yang kedua yang tadi kita bahas dulu yang terakhir ya, bahwasanya ketika kita malas untuk berpuasa Ramadan atau hukumnya bisa disamakan seperti hukum orang yang berjima ya, seperti itu. Nah, dalam kitab ini kalau seandainya ya berpuasa itu puasa Ramadan itu hukumannya Allah langsung. Jadi kalau berpuasa itu setiap amal kebaikan kecuali puasa itu Allah yang akan memberikan pahalanya langsung, maka Allah yang mengganjarnya langsung. Jadi adapun kafaroh di sini, kafaroh di sini dikatakan dalam kitab ini yang hanya mengkafaroh puasanya ialah orang yang berjima. Adapun orang yang tidak berpuasa karena malas, maka dia termasuk orang-orang yang fasik. Termasuk orang-orang yang fasik. Nah, itu hukumannya nanti hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, guru-guru kita juga menjelaskan seperti itu. Gitu. Kita terlepas istilahnya daripada hukuman orang tersebut. Puasa ini wa ana ujzi bihi kata Allah. Aku yang akan mengganjarkan puasa ini. Gitu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, ya bagaimana seorang hukumnya ketika melakukan hubungan intim di hari pertama, misalkan hari kedua, hari ketiga, apakah itu membayar kafarohnya seperti apa? Nah, di sini dijelaskan satu hari dia melakukan hubungan intim di bulan Ramadan, dia itu membayar kafarohnya seperti tadi iskur qobah yang dijelaskan tadi. Adapun ya, misalkan 4 hari dia melakukan ini sama seperti orang yang tadi kita jelaskan, orang yang berpuasa, yang malas berpuasa, ini hubungan dia dengan Allah gitu. Jadi ya adapun dia udah tahu benar-benar di bulan puasa di hubungan intim ya, maka dia termasuk orang yang fasik gitu. Mungkin kalau misalkan sekali dia itu memang benar-benar tidak bisa menahan hawa nafsunya ya, maka dia mendapatkan kafaroh ini. Nah, kemudian 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka dia itu dikatakan orang yang fasik. Wallahu a'lam bishawab, maka Allah yang akan mengajarnya. Itu kan, maka hukumannya ya sama, mungkin iskur qobah mina, kemudian syahrain mutatabi'ain, kemudian it'amu sittina miskinan. Nah, kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina ya, pokoknya seperti itu intinya. Adapun kelanjutannya menjadi orangnya pasti ya Allah alam ya, nanti biar Allah yang mengajarnya gitu. Nanti kita bisa jaga diri kita daripada hawa nafsu tersebut. Dan kemudian tadi ya Ustaz Adik bahwasanya dijelaskan, coba nanti kita buka syarahnya yang di halaman 9 nomor 4 itu ya. Ini ada 12 syarat ini. Kalau 12 syarat ini terpenuhi, maka dia itu baru jatuh hukum kafaroh kepadanya. Nah, 12 syarat ini kalau misalkan istilahnya ya 12 syarat ini terpenuhi, maka hakikatnya ini orang yang sudah berilmu. Orang yang tidak tahu ini nggak akan mendapatkan kafaroh, gitu kan. Pertama, dia itu berjima, kemudian jami'ul hasyafa, kemudian amidan. Ya, amidan itu sengaja, mukhtaron, sukarela, aliman. Nah, dia berilmu, tahu akan ilmunya. Kemudian fil farji, ya fi nahari Ramadan, wa huwa mukallaf shaim atima bil waqti bisababi shaum ifsadu shaumi yaumin kamil. Ya, insyaallah. Ya mudah-mudahan
Ya, kita dijauhkan daripada apa lain. Itu tertarik ya. Wah, kalau ini kita bisa kita lanjut tentang hukum Ramadan ini, mungkin memakan waktu yang sangat lama ya, tertarik. Jadi bisa kita bahas lebih lanjut. Kalau bisa ingin menimba ilmu dengan antum. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik aku, baik aku. Gimana? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan tutup kajian kita yang mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz.